Yesus mesti kaya, telah menjadi miskin karena kalian, agar kalian menjadi kaya karena kemiskinannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Selamat pagi saudara-saudari terkasih, di sini dan dimanapun berada yang mengikuti Misa Katedral Hati Kudus Yesus. Kita memasuki hari Selasa pada pekan biasa ke-11. Melanjutkan renungan kemarin, sejauh manakah kita berani menjadi saksi dari kasih Kristus kepada kita? Sampai sebatas normal, seperti ulangan yang penting lulus, atau sampai hati kita terbuka seluruhnya, termasuk mencintai mereka yang tidak suka kepada kita, mau mencoba mengerti dan menerima mereka yang berbeda atau berlawanan dengan kita. Mari hening sejenak dan mohon agar hati kita disucikan oleh Roh Kudus, supaya kita pun layak menerima berkat-berkat Ekaristi ini. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah mengukir putramu dalam hati kami, dan ajarilah kami melaksanakan cinta kasih-Nya, sebagaimana telah diberikan teladannya oleh putramu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kalian kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Atas kehendaknya sendiri, mereka minta dengan mendesak kami, agar mereka pun diperkenankan ikut memberi pelayanan kepada orang-orang kudus. Dan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak Titus supaya ia mengunjungi kalian dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, hendaknya kalian kaya dalam pelayanan kasih ini, sebagaimana kalian kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, tetapi dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih-Mu. Karena kalian telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun kaya, Ia telah menjadi miskin karena kalian, supaya karena kemiskinannya kalian menjadi kaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi,
laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesamamu sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika partai yang mendukung apartheid di Afrika Selatan akhirnya dikalahkan oleh pemilu yang jujur dan adil, dan Nelson Mandela yang memperjuangkan hak-hak kaum kulit berwarna akhirnya dilepaskan dari penjara selama hampir dari 40 tahun. Orang Afrika Selatan dan seluruh dunia menunggu pidato pertamanya. Ya, pasti orang-orang yang kulit putih yang mendukung apartheid sudah gemetar ketakutan. Dan Nelson Mandela mengejutkan semua orang. Dia bilang juga dirinya sendiri, ya, mari kita membangun kembali. Sekarang kalau hak-hak orang kulit hitam sudah dihormati, mari ya, kita merangkul orang kulit putih dan memimpin negara ini bersama. Kita lupakan masa lalu yang pedih ya, dengan perbedaan warna dan diskriminasi. Mari membangun bersama dengan sesama kita. Saudara-saudari, kalau kita disalahi orang dan 40 tahun di penjara, ya, kita bayangkan apa yang akan kita lakukan setelah kita mendapat keadilan dan kesempatan untuk membalas. Apakah kita membalas seperti cara mereka menganiaya, ya, mengucilkan kita, atau kita akan mengulurkan tangan ya, dan mencoba ya, mencari jalan tengah di mana kita bisa bekerja bersama. Tentu ini bukan kualitas yang hanya dimiliki oleh para pemimpin, tapi yang diminta oleh Yesus kepada kita semua
ya sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemarin kita mendengar ya tidak usah membalas. Ditampar pipi yang sebelah, ya, kita berusaha ya, supaya kita bisa mengulurkan tangan untuk menjabat tangan yang ingin menampar kita kembali. Semoga setelah menerima Ekaristi dalam misa hari ini, kita semakin bisa melihat apa yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang teladannya kepada kita, Ia merentangkan tangannya untuk mendoakan mereka yang menyalibkannya, untuk merangkul semua orang yang ingin menyakitinya. Semoga kita pun mampu ya, selangkah demi selangkah melepaskan diri dari beban dan keinginan untuk membalas dendam, keinginan untuk ya, memikul dan membawa ya, kesalahan-kesalahan orang yang ya, sampai sekarang kita ingat, ketidakadilan yang mungkin pernah kita alami ya. Karena kalau kita jujur ya, dengan membawa kenangan pahit itu, yang menderita ya kita. Orang yang melukai hati kita mungkin sudah lupa apa yang ia lakukan ya. Kita ya memainkan terus. Seperti di HP itu kita cuma punya satu tombol, replay. Main terus ya, bagaimana kita disakiti. Ya, kita mengenang kembali bagaimana pisau itu menikam kita dari belakang. Ya kita tidak maju-maju. Kita terpaku pada replay. Ya, mari maju ke depan ya. Menyerahkan kepada Tuhan ya, apa yang belum bisa kita lakukan. Ada doa kerahiman ilahi ya, Tuhan Yesus, Engkau andalanku, ajari aku mengampuni, ajari aku melepaskan kebencian, ajari aku berbuat baik, paling tidak berdoa bagi mereka yang telah memperlakukan aku dengan tidak adil atau telah melukai hatiku. Dan Anda akan melihat ya, doa lepas doa ya, beban itu semakin berkurang. Dan untuk pertama kalinya Anda merasa iya, bebas seperti Nelson Mandela 40 tahun di penjara. Tidak hanya bebas dari penjara, bebas dari dendam, bebas dari keinginan untuk membalas ya, tapi ada keinginan untuk merangkul dan bekerja kembali bersama orang-orang yang menyakitinya. Mari mengikuti jejak Yesus dan mohon agar Ekaristi ini meringankan beban kita dan membuat kita mampu mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Kasihanilah musuh-musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, orang baik dan orang jahat sama-sama Kau sinari mataharimu, sebab Engkau menghendaki agar semua orang menerima cita kasih-Mu yang berlimpah. Kami mohon, semoga segala yang kami usahakan hari ini benar-benar tumbuh dari cinta kasih murni dari-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara sekalian beserta anggota keluarga dan komunitas di sini dan dimanapun berada senantiasa dilindungi, dibimbing, diteguhkan, dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Ekaristi pagi ini sudah selesai. Syukur. Kepada Allah. Mari pergi, kita diutus.